kata Imam Abu Hanifah itu hanya 4, Bapak Ibu. Rukun wudu kata Imam Abu Hanifah itu hanya 4. Basuh muka, basuh tangan, basuh siram kepala, usap kepala, basuh kaki, dah selesai. Itu saja. Tapi kata Imam Malik 7. Rukun wudu itu 7. Kata Imam Malik. Imam Syafi'i rukun wudunya 6. Kan rukun wudu 6 yang kita kenal. 6 itu mazhabnya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali rukun wudunya 7. Beda-beda betul. Kalau Imam Malik kalau yang 6 menurut Imam Syafi'i itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini sepakat nih. Niat basuh muka, basuh tangan, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib, ini sepakat. Ini disepakati oleh 3 imam mazhab ini. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik ada dalat namanya, digosok-gosok. Jadi membasuh muka itu digosok-gosok, basuh tangan digosok-gosok, basuh kaki digosok-gosok. Itu kata Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tambahannya bukan digosok-gosok, tapi mutawaliyat. Mutawaliyat itu berurutan dan tidak punya jeda. Maksudnya apa? Misal awak berwudu baru sudah membasuh muka, kira-kira ia mati, air habis, tangan ada basuh dah. Awak ibian air misalnya kan, awak cari air, awak pas sedang mencari air itu mukolah tarian. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal harus ulang lagi dari awal. Nah itu dia. Ini tidak boleh terpisah sampai anggota wudu yang kita siram itu mengering. Mesti berurutan. Jadi berbeda dengan tartib, Bapak Ibu. Kalau tartib itu sesuai dengan nomor urutnya. Kalau ini mutawaliyah itu berurutan, tidak pakai jeda waktu yang lama. Begitu dia. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Tangan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah itu membasuh tangan, aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan itu sampai ke mirfaq. Kalau sampai ke mirfaq, maka otomatis mulailah dari ujung-ujung jari. Mulai dari ujung-ujung jari. Bisikolah nilai kita itu. Itu yang kita sasar. Itu yang kita inginkan. Maka kalau ingin menyempurnakan wudunya, perhatikan itu. Jadi bukan hanya sekedar basuh tangan dah, bukan hanya sekedar itu. Oke, lanjut. Wamsahu bi ru'usikum, dan imsahlah kepalamu. Imsah bahasanya ditukar oleh Allah. Untuk wajah dan tangan pakai ilsil, pakai ghasalah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh wajah dan tanganmu. Tapi untuk kepala Allah gunakan bahasanya masaha, imsah. Famsahu bi ru'usikum, imsahlah kepalamu. Masaha itu Bapak Ibu membasuh tapi tidak dengan air mengalir. Membasuh tapi tidak dengan air mengalir. Kalau ghasalah membasuh dengan air mengalir, kemudian yang untuk wajah, untuk tangan juga membasuh dengan air mengalir, untuk kepala tidak. Maka untuk kepala itu caranya diambil airnya, ditumpahkan dia, dibuat dia. Diambil airnya, ditumpahkan, air yang lengket di tangan, itulah yang kita usapkan ke kepala. Itu yang masaha. Itu yang masaha, Bapak Ibu. Tapi carilah anak-anak awal berwudu. Diambil air itu disiraman ke kepalanya. Itu bukan masaha itu. Itu ghasalah namanya. Itu ghasalah. Itu bukan masalah. Maka keluar dia dari prinsipnya. Apakah itu tidak sah, Ustaz? Sah. Tetap sah. Cuman prinsipnya keluar. Berlebihan dia. Berlebihan. Ya, ibaratnya Bapak Ibu, awak menyuruh anak awak, nak,
balian mama, balian papa, sampo, ini tak boleh clear nak boleh itu, clear tak boleh, kemudian ini tak boleh, di boykot lah, clear di boykot, Lifebuoy di boykot, Azim sajalah, Azim yang produk dalam negeri, ya, bersama beli clear ni lah, dialah hati lah Yahudi itu ya, hati lah Yahudi itu, okay? Untung tak SMS tadi. Kalau SMS tadi mereka minum tak? Nah, apa namanya? Oh, aqua kan. Tapi kalau sajuk lain mah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, awak suruh anak awak membeli sampo zinc. Sampo zinc. Zinc itu kan bermacam, bentuknya kuah bermacam. Ada zinc yang ice cool, yang dingin. Ada zinc yang kompletnya. Awak kecek lah ke anak awak tadi. Nah, balian papa sampo zinc ice cool mentol lah kadai pailah anak awak tadi, tahu-tahu balik pulang Bapak Ibu lainnya balik sampo zinc. Kalau zinc ice cool itu kan zinc yang warna hijau putih tu, hijau putih, balik tahu-tahu balik sampo zinc juga tapi yang warna hitam komplit. Sampo dah sama kan? Sama-sama sampo, sama-sama zinc, cuman yang awak minta tak nagihnya. Itu masalahnya. Allah gitu juga. Kata Allah, orang-orang yang beriman mau wudu, ya. Kalau mau wudu nanti basuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku ya. Kata Allah, awak basuh dari siku ke ujung jari. Nah itu dia jadi masalahnya. Allah nyuruhnya dari ujung jari ke siku, awak membasuhnya dari siku ke ujung jari. Wajah kepala untuk itu loh, mau berwudu, ya. Beku untuk kepala cukup diusap saja ya, kata Allah. Allah nyuruhnya usap, awak siram jari banyak. Jadi masalahnya. Itu dia masalahnya. Kelebihan awak namanya. Oke, maka untuk kepala wamsahu biru'usikum. Untuk kepala itu insah, tidak perlu banyak air. Jadi kalau tertampung lagi banyak, misalnya tumpahan banyak, mubazir Ustaz, yang diinginkan Allah ini, yang ada di tangan, yang lengket di tangan, ini yang diinsahkan ke kepala kita. Ini yang diinsahkan, itu yang diusapkan. Makanya dalam bahasa fikih itu untuk kepala mengusap, bukan membasuh tadi. Itu mesti kita perhatikan. Ini yang seketek bentuk itu Bapak Ibu, itu sangat berpengaruh terhadap nilai. Oke, ini. Dan hebatnya lagi untuk kepala ada tambahan huruf di situ. Huruf apa? Huruf ba. Maka di situ ada kalimat biruus, yang kepalanya itu ruus, jamak dari ra'sun. Jamak dari ra'sun. Ra'sun, kepala itu bahasa Arabnya ra'sun, jamaknya ru'us, tapi ada huruf tambahan, huruf ba. Untuk wajah, untuk tangan, dan bahkan nanti untuk kaki tidak ada huruf ba tambahan di awalnya. Maka tidak ada falsilu bi wujuhikum, tidak ada. Langsung saja falsilu wujuhakum. Tapi untuk kepala pakai huruf ba. Bi ru'usikum, pakai huruf ba. Nah huruf ba itu Bapak Ibu, itu huruf bisa, dia sangat besar pengaruhnya, dan dia punya makna tersendiri. Huruf ba itu banyak maknanya Bapak Ibu, banyak maknanya. Nah untuk ayat ini, huruf ba yang di ayat ini maknanya dua. Yang pertama bermakna kulluh, bermakna keseluruhan. Maka untuk kapano diusap keseluruhannya. Boleh, itu pilihan pertama. Mengusap keseluruhan kepala, mulai dari atas sampai ke belakang, itu diusap. Kalau rambutnya panjang, bahasa rambut tidak perlu. Karena yang diinginkan Allah itu, yang disuruh Allah itu kepala, bukan rambut. Kalau rambut yang disuruh Allah tentu kasihan yang botak-botak gitu kan, yang sudah tahallul kan, habis kepala yang punya rambut saudara. Disitulah hebatnya
hebatnya diksi bahasa Al-Quran ini. Jadi yang diinginkan Allah itu kepala, tapi dengan tambah huruf ba. Kalau makna yang pertama bermakna kullu, bermakna keseluruhan, maka mengusap kepala itu mulai dari normalnya tumbuh rambut tadi, batas wajah tadi, batas wajah di sini, mulai dari sampai ke belakang. Batas normalnya tumbuh rambut ini yang harus diusap. Maka untuk kepala itu diusap dari sampai ke belakang. Ambil airnya, kemudian tumpahkan, kemudian usap dari depan sampai ke belakang, sampai ke belakang. Nih, nah selesai. Ini batasnya. Ini yang bermakna kuluh. Udah semua kepala ini. Ini yang roksun itu sampai ke sini. Nah, mengusap kepala, Bapak Ibu, mengusap kepala yang secara keseluruhan itu juga dengan dua cara. Cara yang pertama bitayyiril ash'ar, dengan merubah bentuk rambut. Jadi diambil airnya, ditumpahkan, kemudian diusapkan ke kepala sampai ke belakang, terus tarik lagi ke depan. Digosok rambut itu ke muka balik, tarik ke depan, baru turun ke telinga, langsung jempol telunjuk masuk membersihkan rongga telinga bagian dalam, jempol membersihkan, mengusap daun telinga bagian belakang. Selesai. Jadi kepala langsung dia telinga. Nah, itu dia. Itu cara yang pertama, dengan merubah bentuk rambut. Tarik ke belakang, tarik lo ke muka balik, sehingga tagak-tagak lah buat tadi itu. Tapi kalau rambut dia berenang lu, bantunya kalau digosok dulu. Nah, kalau mau bahasa, kamu di bonding kan kata dia. Pakai bonding. Masya Allah. Ya, di orang di awal habis di bonding Ustaz, habis bleaching, baca kalau bisa bentuk kusut Nabi awal, maka pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu biduni tayyiril ash'ar, tanpa merubah bentuk rambut. Tetap dia sampai ke belakang juga, tapi tidak merubah bentuk rambut dia. Lah caranya, ambil airnya, tumpahkan dan usap dari depan sampai ke belakang. Tiba di belakang di lapihan. Jadi tidak ditarik lagi ke depan. Tiba di belakang tangan awak di lapihan, kemudian langsung masuk ke telinga. Selesai dia. Itu makna yang pertama secara keseluruhan. Ibu-ibu misalnya yang habis bleaching, habis rebonding, habis 30.000 untuk bleaching, pakai cara yang kedua. Kalau ingin pakai bleaching Bu, enggak. Kalau ingin yang keseluruhan itu dia. Oke. Makna yang kedua, huruf banyak. Tadi makna yang pertama keseluruhan, makna yang kedua bimakna ba'd. Huruf ba itu bimakna ba'd, makna sebagian. Maka inilah yang minimalis, inilah yang diambil oleh orang fikih, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala itu bagaimana? Mana yang sebagian itu? Nah, yang sebagian itu Bapak Ibu, itu kalau awak ambil yang bagian muka, minimal sampailah ke kau bunubun. Ini dia batasnya. Kau bunubun awak. Maka sampai ke siku usapnya. Jadi tidak dibuka seketik-seketik. Kadang-kadang Bapak Ibu, ibu-ibu ambo tu membuka saya seketik siku. Nanti ikut sini mau wuduk. Bermasalah wuduknya nanti. Bahaya itu. Nah, karena yang sebagian itu bukan hanya sekedar yang di sini. Kan ada 3 helai rambut Ustaz. Yang disuruh kan bukan rambut, yang disuruh itu kepala. Yang disuruh Allah itu kepala, bukan rambut. Kalau cuma cukup dengan 3 helai rambut, kalau saya juga lain situ kok. Dia saya juga lain itu lah. Namun dia sebagian. Maka kalau kita ambil yang sebagian bagian depan ini, maka mesti sampai ke ubun-ubun. Maka sampai ke ubun-ubun, disinilah makna hadis Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kami marah berwudu, kata Rasul,
Kalau sedang berang-berang wudu awak, supaya apa? Ketika awak wudu air langsung awak masuk ke situ, diusap kepalanya sampai ke ubun-ubun. Di ubun-ubun ini Bapak Ibu nanti airnya akan meresap. Kalau ubun-ubun awak paling lunak lah. Kini setelah gaya kau ngarik, ya kan? Tapi tetap dia lunak itu, dia bisa tembus air. Nah, di bawah ubun-ubun ini Bapak Ibu, ini inti otak. Inti otak itu ada di sini. Jadi kalau awak usah, awak masuk lagi kasih kau meresap langsung ke inti otak. Sehingga salah saya wudu, inti otak kita itu dingin, tidak jadi berang. Tidak jadi berang. Jadi ubek berang itu wudu, ubek berang itu wudu. Tapi ada lagi jurus supaya tidak marah gitu. Ubek berang itu sebenarnya dulu, bau wudu cie, baca min cie. Jadi kalau awak sedang berang-berang itu, apa baca min? Hilang berangnya betul, insya Allah. Nah, itu dia. Itu yang sebagian. Nah, Bapak Ibu, termasuk juga yang sebagian ini, kalau yang bagian atas ini bermasalah, kita boleh mengambil bagian yang lain dari kepala kita. Nah, itu nih. Jadi misal awak pulang kampungan, kirinya durian sedang masak, awak baiklah yang durian, menunggu durian. Pas ada lawan durian jatuh itu awak ambil durian, jatuh lalu durian selain. Waktu baru tak kalau, berperan tak kalau tadi. Apa caranya awak berwudu lain? Ambil bagian yang lain. Ambil bagian yang lain. Misalnya di sini diperban, maka ambil airnya usap bagian yang samping. Atau usap ambil bagian yang di belakang. Bolehkah itu? Oh, boleh. Itu yang dimakna ba'd, bermakna sebagian. Tapi bagian utamanya tetap di bagian atas sampai ke ubun-ubun tadi itu. Itu untuk kepala. Maka untuk kepala kembali lagi imsah, diusap tanpa dibasuh dengan air banyak. Jadi tidak perlu pakai air banyak untuk mengusap kepala itu. Lanjut. Wa arjulakum ilal ka'bain, bagian terakhirnya, dan basuhlah arjula, kembalinya bukan ke mengusap tapi membasuh, ke ghasala faisilu wujuhakum. Kenapa? Waw itu atafnya ke wujuh, waw itu atafnya ke wujuhakum wa aydiyakum, ke wajah dan tangan. Jadi kaki cara memperlakukannya sama dengan memperlakukan wajah dan tangan. Kalau wajah dan tangan tadi dengan air banyak pakai ghasala, maka untuk kaki pun juga pakai ghasala. Maka cara membacanya faisilu arjulakum, basuh pulalah kakimu. Basuhnya dengan air mengalir. Maka untuk kaki itu airnya pun mengalir lagi. Sama juga membasuh muka dan tangan tadi. Dan lagi Bapak Ibu, kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki, sama dengan tangan tadi. Ada huruf ila di situ, ada huruf tujuan, huruf ghayah di situ. Maka membasuh kaki mulai dari ujung jari. Jadi tidak bantu orang main takraw. Kadang-kadang kawan tu bantu orang main takraw siapa? Nyediaan kerannya, itu nyadaan sekaki lah. Nyadaan kakinya itu pun kadang-kadang ceminya nyadaannya. Kadang-kadang mata kakinya nyadaannya. Nah itu dia. Banyak itu Bapak Ibu, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Membasuh tangan bantu itu, ya kan? Mudah betul dah. Kaki bantu itu, ya. Banyak itu Bapak Ibu. Keluar dari prinsip-prinsip, kalaupun itu sah, maka nilainya hanya sekedar memenuhi standar. Ibaratnya kalau tiba di anak sekolah hanya lulus KKM, kita tentu tidak mau hanya lulus KKM. Awak berwudu, awak umur tapi dengan 50 nampak. Rata-rata 23 baru nampak. Ya, awak berwudu, umur awak lah sekian, di samping awak cucu awak berwudu lo, sama lo cara awak berwudu je cara cucu awak.
yang belum tahu apa-apa, kacau dia tuh. Kita tentu tidak mau itu. Kita akan beramal juga, kita telah bekerja juga, maka yang kita inginkan itu adalah kesempurnaan nilai. Untuk mengejar memburu kesempurnaan nilai itu, maka tentu kita merujuk pada tuntunan dan tuntutan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oke, begitu. Nah, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, kalau tidak berlanjut, silakan Pak. Bilang. Sudah Pak? Boleh. Bolehkah air wudhu itu dikeringkan lagi? Boleh. Boleh. Apalagi kalau orang sholat di karpet wandi itu, kan kalau nggak dikeringkan aku basah karpet berlalu mesti itu sebenarnya. Nah, itu semakin banyak air yang membasahinya, air wudhu yang membasahinya, maka semakin basah, semakin lembab, dan semakin bau karpetnya. Itu resikonya, ya kan? Jadi bolehkah? Tapi air wudhu itu akan menjadi cahaya, Ustaz. Iya, air wudhu itu nanti akan menjadi cahaya. Tapi air wudhu yang di saat kita berwudhunya, air wudhu yang tepat. Kalau cara kita berwudhu itu tepat, maka wudhu kita itu akan menjadi cahaya. Lalu kemudian bahkan air yang menetes dari wajah kita, air wudhu yang menetes dari tangan dan kaki kita, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu akan menggugurkan dosa-dosa orang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu kan, salatul kaffarat, 3 hal yang akan menggugurkan dosa. Yang pertamanya adalah isbaghul wudhu, orang yang menyempurnakan wudhunya. Nah, jadi boleh itu ketika berwudhunya, selesai wudhu, dah bebas lagi. Mau bilang boleh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kok ada? Kalau enggak, lanjut sedikit lagi. Nah, oke, selesai berwudhu, maka kita, tapi selama berwudhu upayakan tidak bersuara, apalagi mau kawan salah, karena itu akan mengurangi kekhusyukan sholat kita. Dia ngaruh gitu kan, ngaruh. Akan lebih bagus kalau ketika awal berwudhu itu kita bermohon juga kepada Allah supaya digugurkan dosa-dosa kita sesuai dengan janji Rasulullah SAW di hadis riwayat At-Tirmizi itu. Nah, selesai wudhu kita baca doa, tapi doanya boleh doa dipakai berwudhu itu, Ustaz. Boleh nggak doa? Boleh, tapi jangan dilafazkan. Boleh, tapi jangan dilafazkan. Kalau ingin berdoa di situ, doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Waktu itu ditampil berwudhu, boleh enggak? Boleh. Boleh, tapi tidak boleh dilafazkan. Karena apa? Karena di situ tempat yang juga bagiannya ada orang yang ada tempat yang untuk buang air. Nah, itu adab, itu menjaga adab saja. Satu. Kemudian apa lagi? Selesai wudhu Bapak Ibu, ada satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi boleh dilakukan, tapi Allah benci. Makruh namanya hukumnya. Mengatur tasbih. Tasbih itu melakukan jari. Melakukan jari. Tasbih namanya. Itu makruh selesai wudhu sampai nanti sholat kita, itu makruh tasbih. Kalau selesai sholat, lakukan jadi relax. Awak ingin relax, Ustaz, asal belum wudhu relaxnya. Sebelum wudhu lakukan dulu. Tapi nanti setelah wudhu sampai kita selesai sholat, maka makruh hukumnya melakukan jari. Tuh. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang jarang diungkap itu, kalau yang sering itu terserah. Yang jarang diungkap, makan bisa membatalkan wudhu. Makan bisa membatalkan wudhu. Iya, makannya hewan kontan. Kalau makan kambing bulir. Makan gulai kambing bulir, Ustaz, bulir. Batal wudhu tidak.
Makan jorang boleh? Boleh. Batal wudu tidak. Jadi selesai awak makan itu boleh awak sholat, boleh. Tapi kumu-kumu dulu, buang dulu si soratan yang di gigi itu. Beko dan pun sedang-sedang sholat pun dekat kadang-kadang kan nyalek-nyalek ya kan itu. Kalau jawab beko, kacau beko sedang sholat. Kiranya lapehnya dari gigi awak, waktunya dulu, kacau, rusak sholat itu jadinya. Tuh, tapi kalau makan hewan onta atau ibu, maka bapak ibu ambo yang misalnya pergi ke tanah suci, makan mencari apa namanya kan, paru unta atau hati unta kan itu itu asma katanya itu kan. Nah kalau makan itu batal wudhu. Kalau kita ingin sholat maka wudhu lagi, ulang wudhu lagi. Itu yang jarang diungkap, tapi itu sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati menjaganya. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Yang jelas Bapak Ibu, ada pesan penting dari Allah di awal ayat ini. Apa kata Allah? Kalau kamu memang ingin sempurna sholatmu, maka langkah pertama sempurnakan dulu wudumu. Maka kesempurnaan wudhu itu mempengaruhi kesempurnaan sholat. Makanya di dalam ayat itu disampaikan al-wudhu miftahus sholat was sholat miftahul jannah. Wudhu itu kuncinya sholat, sholat itu kuncinya surga. Kita tidak akan dapatkan surga kalau sholat berantakan. Sholat akan bermasalah kalau wudhu kita bermasalah. Maka kunci utamanya ada di wudhu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan langkah pertama untuk menjaga kualitas sholat itu adalah sihhatul wudhu. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenuh mongkos ada jadwal